yang sudah saya bikin bersama Pak Awik sudah selesai. Pandai besi sering dikenal dengan pembuat keris yang banyak ditemui di Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur atau di wilayah-wilayah bekas kekuasaan Majapahit dan Mataram. Banyak catatan arkeologi yang menyebutkan keberadaan pandai besi udah eksis sejak abad ke-8. Pada masa itu, masyarakat mengolah biji besi yang ada di sekitar tempat tinggalnya menjadi peralatan rumah tangga seperti pisau, golok, arit, loyang, wajan, dan lain sebagainya. Sejak dulu pekerjaan pandai besi memang udah menjadi simbol keteguhan, ketekunan, dan kekuatan. Oh, ternyata itu gelar empu berasal dari pandai besi, pemirsa. Penasaran gak sih kita akan membahas apa? Ini dia yang akan kita bahas. Yaps, betul banget, golok. Dan golok menjadi salah satu hasil karya dari pandai besi yang memiliki banyak sekali sejarahnya. Tapi sebelum kita bahas sejarahnya, boleh kali ya kita intip dulu pembuatannya seperti apa? Simak yuk prosesnya dari nol. Mungkin karena inilah kehidupan pandai besi yang begitu teguh terus bertahan hingga saat ini, terutama di Kampung Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kampung yang juga dikenal sebagai sentra budidaya ikan hias ini juga dikenal sebagai Kampung Blacksmith alias kampungnya pandai besi. Salah satu pandai besi yang tergolong legend dan pasti bukan kaleng-kaleng, yaitu Pak Awik yang udah eksis selama 27 tahun. Pak Awik merupakan generasi ketiga yang kini meneruskan usaha pembuatan golok yang dirintis oleh orang tua dan mendiang sang kakak. Awalnya sih kita dari keturunan ya. Kita dari keturunan kakek ya kan. Sampai kakak itu udah meninggal. Ya sekarang saya sebagai penggantinya gitu kan. Bapak ini ngejalanin selama udah 27 tahun. Berjalan setelah menggantikan kakak saya almarhum kan gitu. Dari keturunan abang mama saya gitu kan. Jadi kita kalau keturunan dari orang tua ketiga saya. Peninggalan dari orang tua ini sejarah pandai besi jadi tiga keturunan ketiga. Salah satu alasan kenapa Pak Awik memilih untuk meneruskan usaha keluarganya karena merasa memiliki rasa tanggung jawab dalam melestarikan apa yang sudah dibangun oleh keluarganya. Ya karena memang udah faktor keturunan sih Neng ya, dari peninggalan orang tua. Ya kita, ya walaupun apa perintangannya tetap kita jalanin gitu kan. Nah, ya alhamdulillah sementara ini ya Bapak kita bisa untuk nyuponin lah masalah urusan keluarga gitu kan. Jadi mungkin saya tekunin karena ini saya anggap ya anugerah dari peninggalan orang tua, anugerah dari Allah. Memang harus saya menjalani. Nah, salah satu keunikan dari golok buatan Pak Awik, hampir 90% bahan baku itu yang digunakan menggunakan barang-barang bekas loh, termasuk bahan baku utama goloknya yang menggunakan besi per mobil bekas. Milih-milih besi udah nih, sekarang saatnya besi ditimbang ya. Kali ini Pak Awik membeli sebanyak 3 kg per besi bekas yang kira-kira dapat digunakan untuk membuat hingga 4 buah golok nih pemirsa. Wah, lumayan banyak juga ya. Apalagi nih, 1 kg besi bekas ini harganya relatif murah, hanya sebesar Rp14.000 saja per kilogramnya. Oh ya, jangan sampai ketinggalan nih bahan baku yang gak kalah penting, yaitu arang. Arang kayu akan digunakan untuk membantu membuat besi menjadi lebih lunak sehingga mudah dibentuk.
Nah, supaya bisa dipakai untuk nanti-nanti, Pak Awik membeli arang sekalian sekarung yang harganya itu masih tergolong murah, yaitu Rp30.000 aja per karungnya. Itu kalau kita dari awal pembuatan, kita awalnya dari insting ya. Seumpamanya saya ini nggak dipesan, nggak tanpa malan gitu kan. Jadi kita insting kita, oh model gini, harus lebar begini gitu kan. Jadi itu tingkat dari awal penempaan. Nah, tingkat proses gerinda itu untuk kelurusan di mata bilah itu untuk gunanya gerindra itu kan. Nah, untuk terakhir finishing kayak amplas tadi itu untuk proses akhir daripada finishing gitu. Tujuannya ke situ Neng. Gitu. Wah, bahan baku udah siap semua nih. Sekarang saatnya kita beraksi membuat golok. Tahap pertama adalah pembuatan golok, yaitu pemotongan dan pencacahan arang. Arang ini berfungsi untuk membantu mempercepat pemanasan besi agar besi mudah untuk dibentuk dan dipotong nantinya. Pak, abis ini ngapain Pak? Ini ditarik di sini arangnya. Di sana. Iya. Oke, berarti Bapak lanjut nyaca ya? Saya terus lanjut. Oke, pemirsa, abangnya bakalan lanjut nyacah si arang. Kita sekarang bakalan langsung angkat arang ini yang sudah dicacah ini ke dapur atau tempat pemasakan dari si besinya. Di sini ya Pak. Nah, agar besi mudah panas, yang perlu dilakukan pertama kali adalah membuat bara dari arang. Arang yang sudah dicacah disimpan di atas tungku yang masih menggunakan bahan bakar kayu. Nah, supaya panas tetap stabil pada suhu yang diinginkan, maka Pak Awik menggunakan bantuan blower alias peniup angin. Suhu api yang digunakan di sini kurang lebih mencapai 70 sampai dengan 80 derajat Celcius. Pot besi udah berubah warna menjadi menyala nih. Ini tandanya besi siap untuk dibentuk dan dipotong-potong sesuai kebutuhan. Zaman sekarang, pekerjaan pandai besi relatif lebih ringan karena dapat menggunakan alat bantu. Tapi tetap saja ya, diperlukan tenaga yang ekstra untuk membentuk mata bilah golok. Nada dan teman palu yang menghantam besi membentuk irama indah yang menggambarkan ketekunan dan kerja keras para perajin golok. Wow, sambil kita melihat proses pemotongan besi pemirsa, sekarang juga kita lihat alhamdulillah hujan ya, jadi kita nggak terlalu panas di sini. Dan ini adalah proses pemotongan besi, jadi yang tadi per satu batang itu bisa dibuat untuk menjadi 4 golok. Nah, sekarang lagi proses pemotongan, jadi saya serahkan aja ke bapaknya karena berbahaya pemirsa. Dan nanti kita ikut pas yang aman-aman aja. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya sayang sekali ya jika tidak mencoba tantangan menempa besi. Penasaran juga gimana rasanya menghasilkan irama-irama merdu yang dihasilkan dari logam yang saling beradu ini. Kalau masih kelihatan kaku atau kurang luwes, mohon maklum ya pemirsa, karena ini pertama kali saya mencoba berperan sebagai pandai besi. Dari sulit itu awalnya emang dari awal penempaan sih. Nah kan gitu. Kita apalagi di baja-baja yang selain dari per gitu kan ya, kadang-kadang pakai pelahar,
apa kemerahan apa kan, kadang-kadang ada crack gitu kan. Nah itu tingkat kesulitan kita untuk cara membentuknya gitu, itu aja. Dari awal paling sulit emang pembentukan, dari awal pembakaran kita. Ih, pemirsa. Sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan handle. Ini dengan mesin rinda ternyata ya. Pak, kalian berat, saya gak sanggup, kita serahkan ke Bapak Awi. Pak. Setelah mata pisau terbentuk, sekarang saatnya membuat handle alias pegangan pada golok. Untuk tahapan proses ini juga hampir sama dengan pembuatan mata bilah golok, yaitu sama-sama dibentuk menggunakan tekanan dari palu hingga memperoleh bentuk sesuai dengan harapan. Nah, menyaksikan nih secara langsung pembuatan golok menyadarkan kita mengapa golok ini memiliki harga yang relatif mahal. Karena dalam pembuatannya memang tidak mudah dan membutuhkan keterampilan khusus. Kalau kita masalah pemesanan itu nggak pakai target harga sekian ya. Jadi kita lihat dari panjang lebar, dari tingkat kesulitan motif kan gitu. Nah, jadi itu kita kasih harga. Seumpamanya Betawi salam nunggal gitu kan. Nah, itu model kayak Betawi salam nunggal kan, itu motif udah biasa kan gitu kan. Nah, jadi ya itu kita kasih harga kadang dari 200 sampai ke 300 ribu. Itu daya-daya pemakai sembelih orang-orang kita lah, orang di kampung gitu, orang desa ya kan. Itu udah ajib gitu. Karena kita dipatok sekarang ini ekonomi juga lagi agak ini kan gitu. Jadi kita pakai harga sekian, itu udah siap pakai. Itu kita kasih harga paling di angka 200 sampai 300 ribu per bilah gitu. Itu udah kadang-kadang udah terima serangka gitu kan ya. Jadi kita nguji dari bahan apa yang kita bikin. Nah itu harga itu mungkin ada agak beda-beda dikit gitu aja. Ya itu Bapak katakan tadi, paling mahalnya Bapak di angka 300, mentoknya umpamanya bentuk motif 3,5 gitu. 3,5 itu motif ya, motif umpamanya panjang bilah 30 sampai 35 itu udah beda lagi gitu. Tahap berikutnya yaitu penajaman. Pada proses ini, Pak Awik menggunakan bantuan mesin gerendani. Nah, di tahap ini tidak dilakukan sekali 2 kali aja. Untuk mendapatkan ketajaman optimal, proses ini dilakukan secara berulang pemirsa. Nah, tentu saja pada bagian ini diperlukan ketekunan dan kejelian ya. Kuncinya sabar. Memang dari kakek saya mewariskan hanya itu. Intinya kalau kamu menggeluti masalah urusan pandai di sini, intinya sabar. Sabar itu sesuatu segala kesabaran itu akan bisa membuahkan hasil yang positif lah, atau bahasa sekarang kan gitu. Orang tua saya bilang yang penting hasilnya bisa maksimal gitu. Ini tadi pemirsa golok yang sudah dimatangin di dapur lalu dimasukkan ke dalam oli ya Pak ya. Tujuannya agar umur goloknya lama dan juga agar lebih tajam. Jadi bukan ke air tapi ke oli bekas kendaraan. Sekarang kita mau kita lap di sini ya Pak ya. Setelah dimasukkan ke dalam oli, golok atau mata bilah ini kembali diasah. Tahap ini sekaligus jadi tahap akhir alias finishing untuk mendapatkan mata pisau yang mengkilat dan tajam. Akhirnya golok yang sudah saya bikin bersama Pak Awik sudah selesai. Tajam sekali pemirsa, tajam silet ya. Dan ini di situ hanya produksi pisaunya aja Bapak ya. Jadi bukan produksi sarungnya. Jadi nanti kita akan melakukan sarungnya itu di tempat yang lain pemirsa. Dan langsung saja kali ya Bapak ya, untuk melihat bagaimana proses penyarungan dari karya seni yang mahal ini, kita simak setelah yang satu ini.
Masa bikin golok hanya mata pisaunya aja? Rasanya kurang lengkap ya. Tapi tenang, sekarang saatnya kita bikin handle alias pegangan golok sekaligus sarungnya nih. Golok tidak hanya harus tajam, tapi juga harus terlihat rapi dan estetik. Makanya, bahan baku yang digunakan untuk membuat sarung adalah kayu jati. Penggunaan kayu jati juga bukannya tanpa alasan pemirsa. Kayu jati memiliki serat alami dengan pola indah, warna cantik, serta ketahanan tinggi terhadap rayap, cuaca, serta pembusukan. Nah, estetika dari kayu jati aja ternyata belum cukup. Golok nih tidak hanya sekedar alat untuk memotong, tapi bagi para pecintanya, golok merupakan koleksi yang jadi cerminan identitas diri. Karena itu, mari kita coba mengukir keindahan di sarung golok ini ya. Oke, pemirsa, kita akan mencoba untuk proses nyoksok atau memahat ya Pak ya. Wah pemirsa, ketika menyaksikan sarung golok dipahat, rasa penasaran untuk unjuk kebolehan mengukir sangat kuat. Tapi ternyata tidak semudah itu, Besti. Duh, jadi panas dingin deh saya. Ternyata golok tak hanya perihal benda tajam saja, tapi juga karya seni yang dibuat dengan tangan-tangan kokoh sang pandai besi. Wah, kalau saya teruskan bisa-bisa baru selesai besok nih. Memang sebaiknya serahkan saja pada ahlinya ya. Aduh Pak, ini kalau sama saya kan bisa lama banget ya Pak. Sekarang Bapak aja gimana yang nerusin? Siap. Tuh kan benar saja. Kalau di tangan ahlinya, segala sesuatu tertangani dengan baik dan benar. Oh ya, pada tahap ini proses dilakukan secara berulang hingga permukaan halus dan rapi. Sarung untuk golok harus memiliki ketahanan dan pas menutupi permukaan mata pisau secara menyeluruh. Jadi memang pada proses ini perlu ketelitian dan kehati-hatian ya. Oh iya, sarung golok tak hanya berfungsi secara estetis untuk memperindah saja, tapi ada fungsi yang lebih krusial dan penting, yaitu keamanan. Ketajaman golok pun tak hanya terjaga, tapi juga menjaga penggunanya dari terluka atau tersayat tajamnya mata golok. Tuh, ini udah selesai. Tuh, diserut dan ini tampak jauh lebih halus dibandingkan dengan sebelumnya. Tuh. Sekarang kita masuk ke proses apa nih Pak? Dilem. Dilem. Nah, sambil nunggu lem kering, kita rapikan dulu seperti ini. Oh ya, kayu untuk pegangan ini merupakan kayu jambu batu yang dipilih karena kekuatannya. Oke pemirsa, jadi ternyata ada fun fact yang lumayan mencengangkan untuk saya. Jadi ini untuk pegangnya itu bukan pakai kayu jati, beda ternyata. Jadi untuk sarungnya pakai kayu jati, kalau untuk pegangnya ini pakai kayu jambu batu ya Pak ya? Iya. Gitu. Kenapa Pak pakai kayu jambu? Iya, kayu jambu lebih kuat. Dia serasa kan lebih padat kayu jambu dibanding sama kayu jati. Dibanding dengan kayu jati Pak. Iya sih, kalau kita pegang gini pemirsa, ini lebih berat juga. Lebih berat, terus juga lebih lebih padat juga. Tuh, jadi kayak gak ada bolong-bolong di sekitar kayu ini. Halus, iya. Semua unsur pembuatan golok udah nyaris terpenuhi nih. Tapi ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu cincin. Nah, cincin ini berfungsi mengeratkan golok pada handle atau pegangan agar nyaman saat digunakan dan menyatukan semua unsur penyusun golok. Nah, sekarang kita masuk ke tahap proses untuk memasukkan si golok itu kepada si ini apa ya? Iya. Si ganggangnya. Gagang. Dan ternyata pemirsa harus memakai plastik yang kuat Bapak ya, yang tebal. Dan contohnya ini tuh adalah plastik bekas televisi, dan juga bekas radio pun juga bisa ya. Bisa. Jadi harus memakai plastik yang tebal, bukan yang tipis seperti itu pemirsa. Yang tebal, bukan plastik emberan gitu Pak. Itu bisa digunting ternyata ya. Udah ini dah lemes. Udah kena api. Gitu.
Oh iya pemirsa, untuk mendapatkan pegangan golok dengan permukaan yang rata paripurna, Pak Sabri memanfaatkan potongan kaca untuk menyerut permukaan kayu. Oh iya juga, menghaluskan permukaan kayu cara seperti ini memang lebih mudah, sehingga ketebalan kayu yang akan diserut tetap stabil jika dibandingkan menggunakan pisau. Dan agar lebih sempurna lagi kehalusannya, maka pegangan kembali digosok menggunakan amplas. Jika permukaan pegangan sudah mulus seperti jalan tol nih pemirsa, maka langkah selanjutnya adalah membuat gondong. Bagian ini berfungsi seperti penyumpal pada pangkal sarung golok yang mengaitkan antara sarung dan gagang atau pegangan golok. Bikinnya sih mudah saja, hanya perlu memotong kayu sesuai kebutuhan dan menyelipkannya pada pangkal sarung. Oh, itu perawatannya kita untuk customer ya. Intinya setelah saya finishing seperti ini, nah terus nanti turun itu saya sampai di sini ya, amplas seperti hasil kayak gini gitu kan, hasil kayak gini. Nah setelah itu nanti kan istilahnya disarungin untuk pemakaian. Untuk pemakaian dia ingin puas lagi, saya kasih tahu Pak ini pakai batu asan biasa kan gitu, supaya hasilnya itu lebih puas untuk dia gitu. Tapi bukan berarti ini juga belum tajam kan gitu. Ini juga kalau seandainya mau dipakai udah siap kan gitu. Tapi terkadang kan ingin lebih cakep lagi gitu, kadang-kadang kita pakai batu asah biasa gitu, manual lah, kata bicara manual. Kita kan proses produksi secara manual gitu, jadi kita pakainya manual, jadi kita nggak pakai model kayak stripping atau apa namanya, model kayak buffing gitu kan, udah itu modern namanya kan gitu, udah banyak soalnya kan gitu. Wah, akhirnya nih pembuatan golok sampai pada tahap finishing. Agar semakin indah dan menarik, maka pegangan dan sarung dipernis. Sempurna sudah golok dari Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini. Dan kalau udah sempurna gini, maka golok pun siap untuk didistribusikan ke pelanggan. Golok asal Ciseeng bisa dengan mudah ditemui di Pasar Parung Panjang di Kabupaten Bogor nih pemirsa. Salah satu distributornya adalah Bu Marna yang menyediakan berbagai jenis golok di kiosnya. Tuh lihat, stok golok milik Bu Marna banyak banget. Pelanggan tinggal pilih deh golok jenis apa yang dibutuhkan. Oh, kalau saya udah hampir dari anak-anak masih pada kecil sih hampir puluhan tahun lah. Ya karena mungkin udah pegangannya ini juga mesti harus jualan golok. Bikin sendiri atau ada pemasaran? Oh, ini dikirim. Ini per hari laku berapa golok? Tergantung rame. Sepinya kalau lagi rame ya baru 10 ya keluar. Kalau per bulan tuh omset bisa nyampe berapa? Ya tergantung di sini juga. Kalau lagi gede ya gede, kalau lagi kecil ya kecil. Industri rumahan pembuatan golok mampu mengangkat perekonomian masyarakat Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tapi gimana ya cerita dibalik kenapa desa ini jadi sentra pembuatan golok? Ketemu langsung aja yuk dengan Sekretaris Desa dari Parigi Mekar, yaitu Bu Wahyuni. Alhamdulillah Mbak, kalau untuk kegiatan Pandai Besi ini itu sangat menyokong perekonomian di masyarakat RW 0304 khususnya ya dari Desa Parigi Mekar, karena banyak yang terserap tenaga kerja ke Pandai Besi tersebut. Nah, meski menjadi salah satu penopang perekonomian warga, sayangnya pembuatan golok yang sebagian besar dilakukan secara turun-temurun ini belum menjadi sektor unggulan nih. Harapannya adalah kita selain Pandai Besi, pelaku Pandai Besi yang sekarang ini adalah para pemudanya itu bisa responsif dengan kegiatan Pandai Besi yang sudah turun-menurun ini Mbak. Karena ya anak-anak muda ini sudah hampir tidak melirik. Jadi para pelaku Pandai Besi itu sendiri itu adalah para orang tua seperti itu. Harapannya adalah partisipasi dari anak-anak muda kita yang peduli dengan Pandai Besi. Golok memang tak sekedar alat penunjang kegiatan sehari-hari masyarakat.
Golok juga menjadi identitas budaya dan seni yang memiliki nilai sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat, utamanya suku Betawi. Tapi bagaimana sih kisah dan peran golok dalam budaya Betawi? Langsung ketemu aja yuk sama salah satu budayawan Betawi, yaitu Babe Yahya. Dalam kesenian Betawi itu, si golok itu dipakai dalam pertunjukan lenong, dalam pertunjukan topeng Betawi, dalam pertunjukan tonil samrah. Di dalam cerita rakyat, yang cerita rakyat itu kan muncul di akhir abad 19 gitu ya. Dan itu macam-macam golok sudah dipakai oleh para jago atau jawara pada masa lalu. Di sini ada kerajaan itu, kalau di tanah Jakarta itu kan abad kedua itu sudah ada kerajaan. Dan kerajaan pada masa itu, salah satu informasi yang kita dapatkan adalah orang-orang jago main pukul. Main pukul itu jago silat. Nah, kalau dia jago silat, maka properti yang dia manfaatkan itu salah satunya adalah golok. Jadi boleh kita berasumsi bahwa golok itu sudah dikenal dan menjadi gegaman itu menjadi pegangan masyarakat di sini, di Jakarta dan sekitarnya atau di Nusantara pada umumnya ya, sejak kerajaan-kerajaan itu muncul karena dia dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Tak hanya itu saja, seperti halnya keris bagi masyarakat Jawa, golok juga menjadi simbol kekuatan spiritual pemiliknya. Bahkan berdasarkan kisah supranatural Betawi, terdapat ritual khusus untuk memandikan golok. Pada bulan haji itu biasanya ada upacara mandiin, kalau di Betawi ya, kalau di daerah-daerah kan misalnya ada yang mandiin senjata keramat itu pada Muharram itu segala macam. Tapi di Betawi biasanya pada bulan Maulud. Bulan Maulud itu tanggal 8, 9, 10 gitu ya. Tanggal 8, 9, 10 Maulid itu biasanya dikeluarin senjata-senjata itu, maka dibuka, kan dia dibungkus dengan macam-macam alat tuh. Dengan dibungkus ada kain merah, kain putih, kain hitam segala macam. Kemudian ya biasalah kita memohon kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian sudah itu diguyur, dibasahin dengan minyak kembang tujuh rupa, kemudian barulah dia diolesin sama minyak misik itu. Dia tetap baca doa. Wah, Nusantara emang kaya sama kisah sejarah penuh makna yang dapat kita petik sebagai pelajaran hidup ya. Kini tugas kita lah sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Bang, ampun. Pemirsa, saya sudah tidak kuat lagi, takut banget pemirsa. Dan ternyata salah satu alasan kenapa golok ini punya nilai yang mungkin cukup mahal itu karena nilai sejarah dan juga nilai dari seninya yang sangat amat luar biasa. Gimana sekarang udah gak penasaran lagi kan tentang gimana pembuatan golok? Bang, ayo bang, lanjut bang. Saya liatin aja di sini bang.